Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen keuangan. Adapun materi pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama preview tentang finance, yang kedua 3 jenis organisasi bisnis, yang ketiga tujuan manajer keuangan, dan yang keempat 5 prinsip dasar dalam manajemen keuangan. Dan materi yang pertama yaitu tentang overview tentang finance atau manajemen keuangan, atau biasa disebut juga dengan manajemen keuangan. Adalah sebuah studi tentang bagaimana orang dan dunia usaha melakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan, dan bagaimana cara menambah modal untuk mendanai kegiatan investasi tersebut. Ada 3 pertanyaan dasar yang biasanya ditunjukkan dalam studi tentang finance. Yang pertama, apakah investasi jangka panjang yang harus dipilih oleh suatu perusahaan? Yang kedua, bagaimanakah cara-cara menambah uang mereka agar dapat mendanai kegiatan-kegiatan investasinya? Dan yang ketiga, bagaimana cara terbaik perusahaan dalam mengelola arus kas yang terkait dengan kegiatan operasionalnya? Kalau diperhatikan baik-baik dari ketiga pertanyaan dasar ini, maka sebenarnya ada 3 aktivitas yang terikat dengan finance. Yang pertama, aktivitas investasi, yang kedua, aktivitas financing atau pendanaan, dan yang ketiga, aktivitas operasional, khususnya terkait dengan bagaimana para manajer mengelola arus kas untuk kegiatan operasionalnya. Mengapa kita perlu mempelajari finance? Pengetahuan mengenai instrumen keuangan merupakan hal yang penting dalam membuat keputusan yang tepat, baik di dalam dunia usaha maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling mudah adalah ketika General Motors atau mengambil keputusan strategis, yaitu berinvestasi sebesar 740 juta US dollar untuk memproduksi CP Volt. Dan Anda tahu bagaimanakah pendapat para ahli yang berasal dari berbagai disiplin ilmu tersebut memberikan pendapatnya mengenai investasi. Tentu saja bagi mereka yang tidak memiliki background manajemen keuangan akan memiliki perspektif yang berbeda dengan mereka yang telah mengetahui bagaimana manajemen keuangan itu bekerja. Materi yang kedua adalah 3 jenis organisasi bisnis. Ada banyak bentuk organisasi bisnis yang akan kita bahas kali ini. Bentuk usaha dikaitkan dengan kepemilikan modalnya. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu suatu bisnis yang dimiliki oleh suatu orang yang menguasai seluruh aset perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh utang perusahaan. Perusahaan jenis ini biasanya menambah uang dengan cara menginvestasikan modal sendiri, dan kemudian juga mereka melakukan peminjaman dari bank ataupun lembaga keuangan lain. Selain bank, adapun kelebihan dari perusahaan perseorangan adalah mudah untuk dimulai, tidak perlu berkonsultasi dengan banyak pihak dalam mengambil keputusan, karena perusahaan tersebut adalah milik dirinya sendiri. Yang kedua, pajak yang dikenakan adalah pajak atas individu atau perorangan dan bukan pajak padan. Kekurangan perusahaan perseorangan yaitu yang bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan. Dengan kata lain, apabila perusahaan ini cukup besar dan nilai akses yang ada di dalam perusahaan tadi tidak muncul untuk membayar hutangnya, maka harta pribadi perusahaan bisa disita oleh pengadilan. Yang kedua, the business cash on the death of the proprietor. Artinya adalah bahwa pemilik sampai meninggal dunia, kata lain, sangat bergantung pada diri individu dan lebih. Yang ketiga, sulit dalam meningkatkan jumlah uang. Dan yang kedua, persekutuan atau biasa disebut dengan partnership, yaitu suatu gabungan dari 2 orang atau lebih yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis. Kelebihan dari partnership atau persekutuan, yang pertama relatif mudah untuk dimulai, dan kedua pajak dibayar dengan tarif pajak untuk perorangan dan memiliki akses dana dari berbagai sumber karena ada beberapa pemilik, atau yaitu daripada partner. Kekurangan dari partnership atau persekutuan
Yang pertama, para partner secara bersama-sama juga harus menanggung kewajiban mereka secara tidak terbatas. Artinya bisa mengambil harta pribadi dalam partner. Dua, biasanya tidak mudah untuk mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain. Di dalam limited partnership terdapat dua kelompok, yaitu faktor umum dan partner terbatas. Partner umum menjalankan bisnis dan menanggung kewajiban secara tidak terbatas, sedangkan partner terbatas ia hanya bertanggung jawab sebatas pada modal yang diinvestasikan saja. Ketiga, korporasi. Bila dibutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk membangun bisnis tersebut, maka bentuk organisasi yang paling tepat dipilih adalah korporasi. Korporasi secara legal dimiliki oleh sejumlah pemegang saham atau disebut dengan stockholders. Ada yang menyebutnya dengan shareholder atau pemilik perusahaan atau disebut juga dengan owner. Secara legal, formal masih berjalan secara terpisah dari pemilik perusahaan. Sebagai badan usaha, koperasi dapat menggugat dan dapat pula digugat oleh pihak lain. Dewan direksi dipilih oleh para pemegang saham, dan dewan ini akan menunjuk manajer puncak atau top management. Kelebihan dari korporasi diantaranya kewajiban warga pemilik terbatas pada dana yang diinvestasikannya. Yang kedua, mati hidupnya korporasi tidak terkait dengan para pemilik. Dan yang ketiga, pengalihan kepemilikan jauh lebih mudah dibandingkan dengan jenis perusahaan yang lain. Yang keempat, meningkatkan modal juga. Jadi mudah karena mereka umumnya lebih mudah untuk mendapatkan dana, baik dari bank, lembaga keuangan, atau bahkan mereka menerbitkan saham atau obligasi. Kelemahan korporasi yang pertama, biasanya regulasinya terlalu rumit karena sangat banyak. Yang kedua, terdapat pajak ganda atas dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Untuk dari ketiga jenis tadi, selain perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan atau partnership, dan korporasi, yaitu limited liability company atau LLC, atau di Indonesia biasa dikenal dengan istilah perseroan terbatas. Perusahaan jenis ini menggabungkan dua manfaat, yaitu manfaat atas pajak atau tax benefits banyak yang diperoleh perusahaan partnership, yakni tidak adanya pajak atau penghasilan. Yang kedua, manfaat atas kewajiban terbatas pada korporasi. Tujuan pemilik hanya sebatas pada dana yang diinvestasikannya. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu tujuan dari manajemen keuangan. Tujuan tentu saja harus konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Dan tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau para pemilik. Ini adalah salah satu contoh dari visi dari Coca-Cola. To sustainable growth, we have established vision with clear goals for profit, people, portfolio, partners, and planets. Jadi visi misi Coca-Cola untuk mencapai pertumbuhan yang sustainable atau yang berkelanjutan, maka kita harus memiliki sebuah visi yang jelas terkait dengan tercapainya profit. Kemudian people, sumber daya manusia, portofolio atau para mitra perusahaan, dan juga planet atau bumi. Risiko korporasi pada saat para manajer melayani seluruh pemangku kepentingan, yaitu konsumen, karyawan, supplier atau penyuplai, dan sebagainya, maka mereka tetap perlu untuk memberikan perhatian khusus kepada pemegang saham. Artinya, seorang manajer harus fokus pada operasionalisasi perusahaan mereka. Juga harus memberikan perhatian syarat khusus atau kepentingan-kepentingan dari para pemegang saham. Jika para manajer gagal untuk memenuhi kesejahteraan maksimum atau maksimal dari para pemegang saham, maka mereka akan kehilangan dukungan dari para investor dan pemberi pinjaman. Dengan kata lain, mereka bisa saja dipecat perusahaan tersebut atau ditutup, dan para manajer akan kehilangan pekerjaan mereka. Dan materi yang keempat adalah 5 prinsip dasar dalam manajemen keuangan, atau money has a time value, atau artinya uang memiliki nilai waktu Rp1 yang kita terima hari ini lebih berharga dibandingkan dengan Rp1 yang akan diterima di masa yang akan datang. Yang kedua, risk return trade off, artinya pertukaran antara risiko dan pengembalian. Tiap orang tidak akan mengambil
setiap tambahan resiko atau atas apa yang dia lakukan. Tidak meningkatkan setingkat pengembalian jika risiko semakin tinggi, berarti semakin tinggi pula imbal hasil yang diperoleh. Perlu diperhatikan bahwa imbal hasil yang diharapkan atau biasa-biasa saja tidak sama dengan tingkat imbal hasil yang terrealisasikan. Yang ketiga, cash flows are the source of value. Haruskah merupakan sumber nilai profit adalah suatu konsep akuntansi dan digunakan untuk mengukur kinerja suatu bisnis dengan arus kas adalah jumlah kas yang secara aktual terjadi dalam bisnis. Konsep ini ingin memberikan gambaran bahwa ada suatu perbedaan cara pandang antara akuntan yang menggeluti bidang akuntansi dengan manajemen keuangan yang meliputi manajemen keuangan. Akuntan lebih cenderung akan melihat profit menggunakan basis. Artinya, profit bagi para akuntan itu tidak identik dengan arus kas. Berbeda dengan manajemen keuangan, lebih fokus pada arus kas dibandingkan dengan profit, di mana profit yang tergolong dalam laporan keuangan tidak relevan atau tidak terkait dengan jumlah uang yang ada. Sangat dimungkinkan bagi suatu perusahaan untuk melaporkan profit, namun tidak memiliki kas profit yang tersaji dalam laporan keuangan atau laba dan tidak relevan serta tidak berkaitan langsung dengan kas. Jumlah profit yang terdapat di laporan keuangan bisa saja tidak sama dengan jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan. Akuntansi menggunakan sistem akrual bisnis. Arus kas keputusan keuangan suatu perusahaan harus mempertimbangkan incremental cash flow, yaitu perbedaan antara perusahaan yang akan dihasilkan dari potensi investasi baru dengan arus kas yang dapat dihasilkan bila tidak melakukan investasi tersebut. Yang keempat, market price reflect information adalah informasi harga pasaran merefleksikan. Ia menggambarkan sebuah informasi para investor bereaksi sangat cepat terhadap berita atau informasi dan juga terhadap keputusan yang dibuat oleh para manajer. Good news menandakan high stock price list, harga pasar saham itu akan cenderung meningkat dengan baik. Sedangkan bad news akan melelahkan lower stock price, bahwa harga pasar atau perusahaan yang akan turun. Yang kelima, yang terakhir, individuals respond to incentive adalah para manajer sebagai agen merespon insentif yang diperoleh dari tempat mereka bekerja. Jika insentif tersebut tidak layak dengan yang diterima oleh para pemegang saham, artinya manajer akan membandingkan dengan apa yang diterima oleh para pemegang saham. Selaku prinsipal, maka para manajer tidak akan mengambil keputusannya secara konsisten, akan meningkatkan nilai pemegang saham. Kondisi inilah yang biasanya akan memunculkan yang disebut dengan biaya keagenan atau agency cost. Masalah keagenan atau biasanya dapat dimitigasi melalui beberapa cara. Yang pertama, perencanaan kompensasi yang memberikan penghargaan kepada para manajer. Mereka dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan atau monitoring oleh dewan direksi. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan oleh pasar seperti auditor, analis, bankir, analis efek, agen, pemberi kredit, dan lainnya. Kemudian yang terakhir, penekanan kesepakatan apabila kinerja perusahaan menurun yang terindikasi dari turunnya harga saham, maka para manajer pergantian personil kalau memang mereka siap untuk digantikan oleh orang lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.